Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini akan membahas mengenai review buku di bagian pertama di buku Tasawuf dan Psikologi Menjelajahi Dimensi Spiritual dalam Kesehatan Mental. Oke, langsung aja. Ini adalah video no cut no edit. Jadi di bagian pertama itu kita akan membahas mengenai landasan teori, bagaimana sejarah konsep tasawuf, terus aliran psikologi dan keterkaitan perbedaan titik temu hingga kesehatan mental dalam perspektif Islam dan peran tasawuf dalam kesejahteraan mental. Nah, di bagian pertama ada tokoh-tokoh dalam tasawuf yaitu Hasan Al-Basri. Beliau adalah seorang tokoh ulama tabi'in yang dikenal dengan kesalehan dan ketakwaannya. Ia sering memberikan nasihat-nasihat yang menyentuh hati tentang pentingnya zuhud dan menjauhi dunia. Terus ada konsep-konsep tasawuf yaitu ma'rifatullah. Terus kedua adalah mahabbah, yang ketiga adalah fana, terus baqa. Juga ada zuhud yaitu menjauhi dunia, bersyukur, ikhlas dan lain sebagainya. Lanjut di pembahasan kedua yaitu adalah bagaimana sih sejarah singkat psikologi. Nah, psikologi ini berkembang terus berlanjut di abad pertengahan, di mana filsuf muslim seperti Al-Kindi juga memberikan kontribusi dalam memahami jiwa manusia. Terus ada juga mengenai aliran-aliran dalam psikologi seperti strukturalisme, fungsionalisme, behaviorisme, psikoanalisis, dan psikologi gestalt, psikologi humanistik, dan psikologi kognitif. Lanjut di perbedaan di titik temu. Perbedaan di titik temu sudah saya bahas di video pertama, yaitu titik temu dalam memahami diri dalam psikologi dan tasawuf. Nah, kesehatan mental dalam perspektif Islam, bagaimana sih Islam itu memandang kesehatan mental manusia gitu. Bisa dibilang sebagai psikologi Islam yang menggunakan pendekatan deduktif normatif. Artinya, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah dianggap sebagai aksioma atau kebenaran yang tidak terbantahkan. Aksioma ini menjadi dasar pengembangan teori dan konsep psikologi Islam, meskipun beberapa aksioma belum dapat dibuktikan secara empiris. Psikologi Islam juga menekankan pentingnya keluarga, komunitas, dan lingkungan sosial dalam mendukung kesehatan mental. Keluarga yang harmonis, komunitas yang saling mendukung, dan lingkungan sosial yang positif dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan psikologi seseorang. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sih peran tasawuf dalam psikologi. Nah, praktik-praktik tasawuf seperti zikir, terus meditasi, kontemplasi dapat membantu menenangkan pikiran, meredakan stres, dan meningkatkan fokus. Zikir yaitu mengingat Allah dengan melafalkan kalimat-kalimat suci dapat memberikan getaran yang positif dalam hati dan menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Nah, di bagian pertama itu dapat disimpulkan bahwa tasawuf merupakan jalan spiritual yang relevan bagi semua orang di segala zaman. Dengan mempraktikkan tasawuf, seseorang dapat meningkatkan kesehatan mental dan spiritual, menemukan kedamaian batin, menjalani kehidupan yang lebih bermakna, dan tasawuf mengajarkan kita untuk mencintai Tuhan, mencintai diri sendiri, dan mencintai sesama, sehingga kita hidup berdampingan dengan harmonis dan mencapai kebahagiaan yang hakiki. Lanjut part 2.